Langsung aja berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Helmi Fauzan dengan NPM 401 221 dan rekan saya ini ada Windy Astuti dengan NPM 401 Selanjutnya awal-awal akan dipresentasikan oleh rekan saya. Boleh, next. Baik, pencarian bentuk konversi. Fokus penting dalam investigasi selalu disertai upaya untuk mengetahui bahwa bagaimana pelaku mengkonversi atau menghabiskan uang yang dicuri. Metode ini melibatkan sebagian besar konversi pencarian catatan publik dan sumber lainnya untuk melacak pembelian aset, pembayaran kewajiban, dan perubahan dalam gaya hidup dan nilai bersih. Ketika orang masuk ke dalam transaksi keuangan seperti membeli aset, mereka meninggalkan jejak atau disebut dengan jejak kaki keuangan. Selanjutnya, ada dua alasan untuk melakukan pencarian bentuk konversi. Yang pertama itu untuk menentukan tingkat penggelapan, dan yang kedua untuk mengumpulkan bukti yang dapat digunakan dalam interogasi untuk mendapatkan pengakuan. Lalu ada teknik pencarian bentuk konversi dalam pengungkapan fraud. Teknik paling umum digunakan adalah wawancara. Hasil dari investigasi konversi ini seringkali digunakan sebagai pendukung dalam proses wawancara dan interogasi, terutama untuk memperoleh pengakuan dari tersangka. Lalu, lalu ada untuk menjadi investigasi konversi, pemeriksa perlu memahami informasi yang dapat dilihat dari yang pertama federal, negara, dan lembaga lokal, dan organisasi lain yang memelihara informasi yang dapat diakses dalam proses pencarian. Yang kedua, sumber-sumber informasi dari pihak swasta. Yang ketiga, sumber-sumber informasi online. Dan yang terakhir, menggunakan metode nilai bersih menganalisis informasi belanja yang sangat membantu dalam menentukan jumlah kemungkinan menggelapkan dana. Selanjutnya ada 4 sumber informasi. Sumber informasi yang pertama itu sumber-sumber informasi pemerintah, yang kedua ada sumber informasi non-pemerintah, yang ketiga ada basis data online, dan yang keempat metode nilai bersih. Sumber sumber informasi pemerintah terdapat 3 bagian. Yang pertama itu Badan Federal yang berisi Departemen Pertahanan, Departemen Keadilan, Penjara FBI, Internal Revenue Service, Secret Service, Pelayanan Pos Amerika Serikat, Central Intelligence Agency, Administrasi Jaminan Sosial, dan sumber informasi federal lainnya. Yang kedua itu ada negara bagian, pengacara umumnya negara bagian. Yang kedua penjara negara bagian. Yang ketiga sekretariat negara bagian. Yang keempat Department of Motor Specialist. Yang kelima Department of Vital Statistik. Yang keenam Departemen terkait regulasi bisnis. Lalu yang terakhir ada catatan wilayah dan lokal. eh, yang berisi petugas wilayah, kantor tanah wilayah, dan kantor penilai pajak. Yang ketiga itu kepala polisi wilayah dan pejabat lainnya. Lalu ada pengadilan lokal dan departemen perizinan. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Helmi. Baik. Di sini untuk selanjutnya ada sumber informasi non pemerintah. Di sini ada 4 poin. Poin yang pertama itu ratusan sumber informasi dari pihak luar pemerintah tersedia bagi pihak-pihak yang ingin mencarinya. Catatan penggunaan gas, listrik, air, sampah, dan saluran pembuangan limbah, misalnya memberikan orang yang ditagih, menunjukkan apakah orang tersebut hidup atau memiliki properti di wilayah tertentu, dan mengidentifikasi jenis penggunaan dari aktivitas bisnis. Lalu di sini yang kedua,
ada cara lain untuk memperoleh informasi keuangan adalah melalui pihak yang telah memberikan informasi sebelumnya. Lalu yang ketiga, di sini ada dua lembaga pelaporan. Yang pertama itu ada lembaga pelaporan kredit berbasis dokumen. Yang kedua ada lembaga pencatatan dari investasi publik. Lalu poin yang keempat, di sini ada lembaga pelaporan kredit umumnya mengelola informasi berikut. Di sini ada tiga poin. Yang pertama, informasi pelanggan. Yang kedua, informasi akun. Dan yang terakhir, informasi pemasaran. Next. Di sini ada basis data online. Di sini ada dibagi dua. Yang pertama, peningkatan jumlah basis data online dan komersil akan membantu memberikan informasi. Di sini ada tiga poin. Poin yang pertama, basis data dapat diperoleh dengan berlangganan. Lalu yang kedua, berapa basis data saling tumpul tindih dengan basis data yang lain. Yang ketiga, sebagian besar berisi informasi kebangkrutan, catatan pengadilan, real estate, dan penghindaran pajak, dokumen UCC, dan informasi keuangan yang penting lainnya. Lalu, lalu poin yang kedua, pencarian internet. Di sini ada dua poin. Poin yang pertama, ketersediaan internet secara publik merupakan sumber informasi yang yang berharga. Yang kedua, penggunaan mesin pencatatan seperti Google, Alta Vista, Yahoo mengindeks jumlah yang signifikan atau situs publik. Situs paling sering dikunjungi situs perusahaan atau situs publik lainnya. Di sini ada poin metode metode nilai bersih. Setelah investigator menghimpun informasi mengenai gaya hidup dan kebiasaan belanja dari catatan publik dan sumber-sumber lain, mereka biasanya ingin mengetahui luasnya cakup dari dana curian tersebut adalah dengan perhitungan nilai bersih. Pada dasarnya, metode nilai bersih menggunakan formula berikut yang didasarkan pada aset seseorang, sesuatu yang dimiliki, atau liabilitas atau itu utang, biaya hidup, dan pendapatan. Perhitungan nilai bersih itu adalah aset dikurang liabilities, itu adalah nilai bersih, atau net profit. Lalu nilai bersih dikurang nilai bersih tahun lalu, peningkatan, sama dengan nilai bersih. Yang ketiga, peningkatan nilai bersih ditambah biaya hidup itu pendapatan. Lalu, pendapatan dikurang dana sumber yang diketahui dana dari sumber yang tidak diketahui. Next. Selanjutnya di sini ada situs berikut ini memberikan tinjau informasi bagaimana untuk menginvestigasi dan melakukan pencarian. Yang pertama itu ada howtoinvestigate.com, itu memberikan informasi mengenai bagaimana melakukan investigasi. Yang kedua, Investigate Research Internasional atau www.factfind.com, itu memberikan informasi kepada publik, sumber catatan secara terbuka, dan catatan perusahaan. Yang ketiga ada Legal Research Center, atau bisa diakses di www.crimelink.com, memberikan sejumlah informasi jaringan pemerintah, statistik, peradilan atas tindak kejahatan, pencarian catatan, dan informasi bernilai lainnya. Lalu selanjutnya, nah di sini ada contoh kasus. Helen Wicks adalah seorang sekretaris di Bond Consulting Group atau BCG. Dia berwenang dalam mengatur hubungan dengan pihak konsultan dan instalasi pembayaran. Dalam pekerjaannya, Helen terlibat dalam dugaan kasus fraud, yakni menerima cek pembayaran konsultan yang kontraknya sudah terhenti. Hal ini dimungkinkan karena Helen melaporkan pemberhentian kontrak tersebut kepada Departemen Akuntansi. Adapun catatan publik dan informasi serta akumulasi informasi keuangan Helen sebagai berikut. Di sini bisa dilihat untuk tabelnya. Next. Di sini ada metode kooperatif nilai bersih aset. Dengan informasi tersebut, maka kita dapat menggunakan nilai bersih untuk mengestimasi seberapa banyak uang yang telah digelapkan oleh Helen. Adapun perhitungannya adalah sebagai berikut. Kita bisa dilihat di sini untuk tabel yang tadi. Lalu, berdasarkan perhitungan, diperoleh estimasi pendapatan dengan sumber yang tidak jelas sebesar 46.800 pada tahun kedua
dan 74.800 pada tahun ketiga. Informasi tersebut dapat digunakan di pengadilan untuk mendapatkan keyakinan akan tidak tindak kriminal, penilaian data, atau memperoleh pengakuan dari Helmi. Di sini untuk tabel sendiri bisa dilihat ya. Next. Sekian untuk presentasi kelompok 10. Eh, Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.